Halo keluarga Jahitmar, ketemu lagi sama Vilan. Hari ini kita akan bahas mengenai konten jahit lainnya. Hari ini kita akan bahas tips and tricks gimana caranya kalian itu menggali inspirasi supaya kalian tuh nggak kehabisan stok desain buat karya-karya kalian. Jadi stay tune! Nah, di sini aku ada beberapa tips, jadi kalian bisa catat masing-masing, atau mungkin kalian juga kalau seandainya punya tips sendiri, kalian bisa catat aja di kolom komentar, kita sharing-sharing ya. Nah, tips yang pertama adalah di sini aku ada eksplorasi bahan. Nah, kenapa aku tulis di sini eksplorasi bahan? Ini dari pengalaman aku sendiri ya. Kadang-kadang kayak aku dulu waktu masih sekolah fashion, waktu SMK juga, waktu sekolah tata busana, saat dikasih project itu kita udah mikirin nih kita mau desainnya seperti apa, kita udah coba-coba gambar. Terus abis itu kan kita harus cari kain, kita harus cari bahan. Waktu cari bahan, biasanya desainku itu berubah karena aku ngelihat bahan, oh yang ini bahannya bagus nih, kayaknya bagus bikin begini nih gitu ya. Atau mungkin kita ngelihat bahan yang kayak gini, loh ini bahannya bagus tapi kayaknya nggak cocok sama desainku, jadi otomatis desainku harus diganti deh. Nah jadi kalau kataku, kalau seandainya kalian lagi kepusingan nggak tahu mau bikin karya seperti apa, kalian bisa cari aja, misalnya kalian ke toko bahan, ke Pasar Baru, Majestic, atau ke Tanah Abang gitu ya. Mangga 2 juga ada toko kain, kalian ke sana aja, kalian lihat bahannya. Biasanya kalau kita lihat bahan yang bagus-bagus itu biasanya kita jadi refresh, suddenly pintar guys. Jadi kalian cari aja bahan-bahannya. Nah, nanti kalian tinggal sesuaiin dengan desain kalian. Yang kedua adalah menjelajahi media sosial ataupun platform sosial media yang lain. YouTube, ada Instagram, ada Pinterest gitu, ada Twitter, or anything gitu ya. Nah, pokoknya intinya begitu, apapun yang kalian punya, karena tuh dari sosial media itu, biasanya kalau kita search gitu ya, dari satu tag, kita akan ketemu tag yang lain-lain gitu ya. Misalnya kalian cari hashtag atau pagar gaun malam, itu biasanya akan keluar semua tuh, kayak di Instagram, atau mungkin di TikTok gitu ya. Itu jadi kalian punya referensi yang lumayan banyak, dan itu biasanya nggak terbatas sama sekali, dan itu semua free guys. Kalian nggak usah keluar rumah, nggak usah capek-capek, tinggal scroll aja pakai HP kalian, pakai gadget kalian, itu kalian sudah ada bahannya semua, materinya yang bisa kalian cari sesuai dengan selera kalian. Yang ketiga adalah reka ulang. Reka ulang di sini bukan reka ulang adegan ya, tapi reka ulang baju-baju mode yang zaman dulu. Misalnya kalau di rumah kalian mungkin punya bajunya mama, atau mungkin ada foto-foto orang tua kalian yang lama, atau mungkin kalian bisa juga cari model-model jadul yang pernah tren zaman-zaman dulu, tahun 90-an, 80-an. Nah, biasanya yang zaman-zaman itu kalau kita reka ulang kembali, kita kasih sentuhan modern atau stylenya kita, itu jadinya sesuatu hal yang baru lagi. Jadi kalian bisa reka ulang dari sesuatu yang udah pernah tren, dibuat jadi lebih tren lagi di tahun sekarang. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan inspirasi dari alam. Nah, kenapa aku ngomong tentang ini? Soalnya aku inget dulu waktu aku masih sekolah tata busana, pernah sekali aku diminta untuk cari desain baju sesuai dengan elemen. Jadi misalnya elemen api itu gambar desainnya seperti apa, kalau elemen air itu seperti apa desainnya. Jadi kita dibuat untuk berpikir sesuai gitu ya dengan elemen-elemen itu. Misalnya kalau elemen api itu kalian kasih sulur-sulur kayak api-api menjalar gitu ya, atau mungkin motif bahan itu jadi ada api-apinya gitu ya. Nah itu kalian bisa manfaatkan dari apa yang kalian lihat. Misalnya kalau kalian lagi pergi jalan-jalan, kalian suka foto-foto, atau mungkin kalian melihat ada batu-batu gitu ya, dan kalian bisa cari bahan yang sesuai, misalnya motifnya mirip-mirip dengan batu itu. Nah, itu kalian bisa manfaatkan apapun yang ada di sekitar kalian. Misalnya kalian lagi lihat misalnya tekstur tembok gitu ya, atau mungkin tekstur kayu. Nah, itu biasanya juga bisa jadi inspirasi kalian. Jadi jangan merasa aku tidak ada inspirasi, biasanya pasti ada guys. Terus selanjutnya kita ada poin selanjutnya, yaitu jangan takut bereksperimen. Nah, aku seperti melanjutkan yang tadi aku bilang, kalau kalian tuh jangan takut nggak ada inspirasi, kehabisan ide. Sebenarnya ide itu akan datang kalau kalian itu nggak takut untuk coba-coba. Misalnya kalian mau coba-coba bikin jumpsuit. Jumpsuitnya itu kalian mau kasih kayak ruffle kayak peplum gitu kan ya. Itu kan jadi sesuatu hal yang beda lagi. Kalian bayangkan saja, jumpsuit ada peplum, terus kalian kasih apa lagi gitu ya. Jadi memang kalian harus belajar untuk yang namanya, ya jangan takut lah, jangan di situ-situ aja gitu ya. Memang namanya desainer ya harus berani out of the box gitu. Terus selanjutnya, ikut kelas atau workshop. Nah, aku bilang ikut kelas atau workshop ini adalah bukannya kita menjiplak karya orang lain ya, tapi biasanya kalau kita lihat karya orang lain,
terus atau mungkin kalian ikut seminar terus mendengarkan seseorang seniman, itu biasanya kita dapat insight yang bagus, dan itu juga merefresh otak kita, jadinya tuh jalan gitu loh. Jadi kita punya view yang lain, perspektif yang lain dari orang lain, otomatis itu juga jadi simpenan buat kita, stok buat kita gitu ya. Biasanya walaupun satu desainer ngelihat desainer yang lain, misalnya dia bikin baju seperti ini gitu ya, tapi kalian melihat, oh ini bagus ya, dan segala macam. Nah, kalian ingin buat juga seperti itu. Biasanya kalau kalian tuangkan ke desain, kalian ngedesain lagi, mau dicoba mirip-miripin ke sana, pasti ada sentuhan tangan kalian yang berbeda. Kalau kata orang, beda tangan beda bau guys, gitu ya. Makanya cuci tangan, biar wangi gitu. Maksudnya adalah walaupun polanya sama, walaupun karyanya sama, kurang lebih, terus payetannya mau dibikin mirip-mirip, misalnya kalau kalian bikin gaun-gaun kebaya gitu ya, itu kan ada banyak payetannya. Walaupun kita mau menyesuaikan banget dengan yang orang lain, tetap aja biasanya ada ciri khas kita yang tetap akan terbawa ke dalamnya. Jadi banyak-banyak yang dapat insight dari orang lain itu juga justru jadi hal yang bagus buat kalian. Atau mungkin kalian punya teman seperjalanan yang sama-sama belajar fashion, itu juga bagus. Jadi jangan takut ya kalau seandainya kalian bikin desain, terus teman kalian nanya, kamu bikin desain apa? Terus kalian kayak, kamu nggak boleh lihat, ngapain kamu mau jiplak? Itu nggak perlu guys, karena itulah uniknya desainer. Mau bagaimanapun orang nggak akan bisa jiplak 100% karya kalian, jadi nggak usah khawatir kalian kehilangan ide, oke? Terus yang selanjutnya adalah, ini yang paling efektif kalau buat aku. Ini aku sempat bahas juga dulu waktu konten tentang mood board. Nah, mood board ini adalah kumpulan ide-ide ya guys. Bisa kumpulan ide-ide dari bahan-bahan potongan-potongan bahan, atau mungkin kalian bisa catat-catat apa aja yang mau kalian masukin. Terus mungkin kalian bisa dari kaligrafi gitu ya, atau mungkin dari koran-koran lama gitu ya. Kalian bisa cari aja, pokoknya apapun yang menurut kalian tuh oh ini bagus loh, yang sesuai dengan mood kalian hari itu gitu ya, saat mengerjakan desain itu. Jadi kalau kalian udah mengumpulkan semua materinya, otomatis desain kalian itu nggak bakal lari sana lari sini. Ini juga bagus buat kalian ya kalau seandainya mau bikin pagelaran, mau bikin edisi di mana kalian mau bikin 5 baju, 10 baju yang dengan tema yang kurang lebih sama gitu ya. Pokoknya temanya misalnya laut semua gitu ya, atau mungkin temanya gunung semua gitu ya. Kalau kalian punya mood board, kalian nggak akan tuh waktu ngedesain ada elemen-elemen yang tidak sesuai itu masuk ke dalam, karena semuanya yang kalian ambil itu dari materi mood board kalian. Nah, ini dia beberapa tips yang aku bisa sampaikan ke kalian. Mungkin ada salah-salah kata, atau mungkin kalian ada yang lebih profesional lagi. Cuman kalau dari aku, kalian nggak perlu, atau aku pun sendiri nggak perlu takut kehilangan inspirasi atau kekurangan inspirasi, kekurangan ide gitu ya. Karena selama kita masih berkarya, selama kita masih suka ngejahit, selama kita masih suka ngegambar, pasti ada aja jalan dimana kita menemukan sesuatu, oh ini desain yang aku mau, oh ini sesuai dengan yang aku mau gitu ya. Dan kita hari ini dengan kita nanti 2 hari ke depan, tahun depan, itu biasanya punya selera yang berbeda, punya insight yang berbeda. Jadi kita yang hari ini, buatlah desain hari ini. Bulan depan, buatlah desain yang untuk bulan depan gitu ya. Saat bulan depan itu, biasanya kalian akan ada perubahan-perubahan tertentu. Jadi, seiring berjalannya waktu, dengan satu orang aja, itu bisa punya desain yang berbeda-beda sesuai dengan masanya. Oke? Nah, itu dari aku. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on sosial media. Kita punya IG, kita punya TikTok. Jadi kalian bisa follow aktivitasnya Jahitmart di sosial media yang lain. Terus kalau seandainya kalian mau beli peralatan jahit, kalian mau beli mesin jahit, spare part jahit, kalian bisa banget cek aja di marketplace Jahitmart. Kita punya Tokped, Shopee, Bukalapak, Lazada gitu. Ada TikTok Shop juga, dan juga ada web. Ya, jadi kalian bisa tanya-tanya aja melalui admin marketplace. Dan juga kalau seandainya kalian mau beli kuantiti banyak dan masih mau nanya-nanya dulu, kalian bisa tanya aja melalui admin WA. Nah, nomor WA-nya ada di description box. Oke. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, Jahitmart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye!